Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan ya'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, uh, di sepertiga akhir bulan Ramadan ini, semoga kita selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, teladan terbaik kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan membahas satu malam yang luar biasa, sebagaimana kita mengenal malam itu dalam surat Al-Qadr, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini adalah satu malam yang luar biasa. Lailatul qadri khairun min alfi syahr, di mana Allah berfirman, "Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr." Malaikat turun, bahkan dalam satu riwayat sampai menumpang-numpang, ya, apa prunjen itu, orang Jawa itu mengatakan malaikat itu saking penuhnya malaikat pada malam itu sampai kemudian saling berdiri di antara malaikat-malaikat yang lain sampai ke langit, ya, karena saking banyaknya malaikat yang turun ke bumi saat itu. Bahkan ruh, gitu ya, malaikat Jibril juga turun bi'idzni rabbihim min kulli amr, mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu penuh keselamatan, gitu ya, sampai terbit fajar. Itulah malam di mana khairan min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, gitu ya. Imam Mujahid dan Imam Qatadah dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan khairan itu, lebih baik dari 1000 bulan, adalah sholat dan amalan pada Lailatul Qadar itu lebih baik daripada sholat puasa pada 1000 bulan yang bukan merupakan Lailatul Qadar. Bahkan orang yang menghidupkan Lailatul Qadar pada malam hari itu dengan sholat akan mendapatkan pengampunan dosa, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, dengan keimanan dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan menjadi misteri dan pertanyaan yang sangat besar bagi seluruh orang-orang beriman bahwa kapan sih sebenarnya Lailatul Qadar itu, waktunya kapan, gitu ya. Lailatul Qadar ini terjadi atau berlangsung pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, sebagaimana perintah Rasulullah, gitu ya, di mana para sahabat saat itu diperintahkan untuk mencari Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Maka Lailatul Qadar itu berada di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian dalam keterangan yang lain Rasulullah juga menyampaikan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam ganjil. Malam ganjil itu lebih memungkinkan daripada malam-malam genap, sebagaimana sabda Rasulullah juga yang memerintahkan untuk mencari pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Nah, kalau pastinya kapan, gitu ya? Pastinya kapan terjadi, ini adalah satu hal yang kemudian menjadi rahasia. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa ada 40-an pendapat, ya, ulama dalam masa ini, dalam kapan terjadinya malam Lailatul Qadar ini. Namun pendapat yang paling kuat dari
berbagai pendapat yang ada bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan waktunya berpindah-pindah setiap tahun, ya. Dari tahun ke tahun itu tidak pasti di malam itu, tapi berpindah-pindah, ya. Para ulama mengatakan ada hikmah Allah nih, di mana kemudian Allah kenapa menyembunyikan tanggal pasti terjadinya Lailatul Qadar ini. Nah, ini adalah agar orang tetap bersemangat, ya, tetap bersemangat untuk mencari Lailatul Qadar. Hal ini berbeda jika mungkin Lailatul Qadar itu ditemukan pada tanggal pastinya tanggal berapa, maka orang akan bermalas-malasan di lain hari itu, di lain tanggal itu. Maka ini adalah hikmah Allah yang disembunyikan sehingga orang mau berpayah-payah, bersusah-susah untuk beribadah pada malam Lailatul Qadar itu. Lalu gimana kita? Kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, ya. Ada beberapa dalil yang membicarakan tanda-tanda Lailatul Qadar. Namun tanda-tanda itu barulah tampak setelah malam tersebut berlalu. Di antaranya adalah hadis Ubay bin Ka'ab, di mana beliau berkata, "Hiya lailatul lati amarona biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Malam itu adalah malam yang cerah, yaitu hiya lailatul lati amarona biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha hiya lailatus sabihatis sab'i wa isyrina wa amaratuha an tatlu'a syamsu bis sabihatihi bis sahibati yaumiha bayda'a la syu'a'a laha. Malam itu adalah malam yang terang, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan. Tanda-tandanya ya adalah pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Nah, ini adalah salah satu tanda-tandanya. Imam Ibnu Abbas juga meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah SAW, Lailatul Qadri Lailatus Samhatut Tolaqatu. Ya. Lailatul Qadri adalah malam yang penuh kemudahan. La kharatan wala baridatan. Tidak begitu panas dan juga tidak barid dingin. Tusbihu syamsun. Tusbihu syamsun, pada pagi harinya mataharinya bersinar, sobihatuha dha'ifatun hamra, gitu. Tidak begitu cerah dan tampak kemerah-merahan, gitu. Jadi mataharinya tidak begitu cerah dan kemerahan. Itu tahunya juga sudah setelah terjadi Lailatul Qadar. Maka jika demikian, seorang muslim ini tidak perlu ya mencari tanda-tanda Lailatul Qadar secara khusus, gitu ya. Karena kebanyakan itu adalah muncul setelah malam itu berlalu. Yang harus dilakukan adalah kemudian memperbanyak ibadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka seorang itu akan mendapatkan malam penuh kemuliaan ini. Lalu bagaimana kaifiatnya orang ketika menemukan Lailatul Qadar? Dan ini bisa kita lakukan, ya, kita lakukan di malam-malam 10 hari 10 hari dari akhir bulan Ramadan ini. Maka seharusnya seorang itu kemudian bergiat dalam ibadah, ya, dengan iman dan bisa mengharap pahala dari Allah, dan mencontoh Nabi kita Muhammad itu, ya, di mana kemudian ketika beliau masuk 10 hari terakhir itu, maka Rasulullah itu bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir dan melebihi kesungguhan beliau pada waktu yang lainnya. Dan bila Nabi memasuki 10 hari terakhir itu, beliau mengencangkan sarungnya, kata Aisyah, ya. Maksudnya menjauhi istri-istrinya dari perbuatan hubungan suami istri, kemudian menghidupkan malam-malam tersebut dan mengembangkan keluarganya. Inilah yang Rasulullah lakukan. Nah, ada pun yang dimaksud dengan menghidupkan Lailatul Qadar adalah kemudian
menghidupkan mayoritas malam dengan ibadah dan tidak mesti seluruh malam. Maksudnya lebih banyak malamnya untuk beribadah daripada kemudian tidurnya. Bahkan Imam Syafi'i dalam pendapat beliau yang terdahulu mengatakan kalau kodimnya barang siapa yang mengerjakan sholat isya dan sholat subuh pada malam Lailatul Qadar berarti adalah telah bernilai menghidupkan malam tersebut. Dan menghidupkan malam Lailatul Qadar pun bukan hanya dengan sholat, tapi juga bisa dengan zikir, dengan tilawah Quran gitu ya. Namun memang amalan sholat itu lebih utama sebagaimana ada tadi ya, ada satu riwayat man qama lailatul qadar, barang siapa yang berdiri atau sholat pada lailatul qadar maka dia akan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin di 10 hari terakhir ini marilah kita kemudian mengencangkan pinggang kita, berkonsentrasi untuk beribadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah, kemudian memperbanyak amalan-amalan kebaikan, memperbanyak amalan-amalan soleh agar kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa menemui malam 1000 bulan yang kita nanti-nantikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.